Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Ya, jadi biasa Sabtu, sekarang kita Minggu jumpa. Kita coba dulu menyita sedikit hari libur kita, ya hari keluarga kita untuk ngobrol. Topiknya dibilang penting, penting, dibilang tak penting juga tak penting, tergantung sisi pandangan. Hari yang lalu, Nian memberikan aku satu link berita yang kubaca di situ dikatakan bahwa Kota Medan terjorok. Yang pertama kulihat adalah tanggalnya. Tanggal berita itu, kulihat tanggal itu bukan tahun lalu. Tanggal 16 Januari, berarti masih aktual lah itu berita untuk diangkat. Dan kemudian itu dianggap kota terjorok. Dan sudah ditangkis oleh wali kota kita, Bobby. Nah, bagaimana penangkisannya, bagaimana kejadian setelah ditangkis oleh dia, itu yang belum tahu. Tetapi susahnya begini, kalau dibilang jorok ini kan ada matranya, ada ukurannya. Apa yang disebut jorok, apa yang disebut tidak jorok. Tidak jorok itu apakah indah? Nggak tahu, ini tergantung perasaan. Kalau aku melihat Medan itu indah saja karena dari jauh, dari Jakarta. Nah, orang Medan juga bisa menganggap itu indah aja. Karena yang selalu terjadi di depan mata, kadang-kadang karena udah terbiasa kita lihat sampah tuh, Jadi biasa. jadi biasa kita mandangnya. Tetapi bagaimanapun, apakah itu memang sudah terjadi, bahwa itu memang kota Medan terjorok, ataupun belum, cobalah kita bicarakan dulu masalah ini, sehingga kalaupun nanti ada yang jorokan-kejorokan itu tidak sampai terjadi. Karena kan dalam perbincangan ini kan kita berbincang, bukan memutuskan dan bukan menuntut, karena kita adalah pemberitaan ya, bukan pada target gitu. Kita hanya mengasih tahu ke masyarakat bahwa, ini loh, Medan nih. Jadi ini nanti mungkin akan terjadi semacam dua penilaian. Bagaimana Nian, kau melihatnya? Sebenarnya Bang, kalaupun ada berita Medan terjorok, itu tidak terlalu mengagetkan. Ya. Tahun 98 kalau nggak salah, predikat yang sama pernah juga diterima Pemko Medan. Medan ini sebagai kota yang terjorok dari sisi lingkungan hidup. Cuma memang tidak disebutkan apa indikator-indikatornya. Hmm. Tapi sebagai warga Medan, Bang, yang pernah tinggal di Medan, kita mungkin bisa menerima lah kalau disebut Medan itu sebagai kota terjorok. Terutama kalau kita melintas di jalan-jalan yang samping kanan kirinya adalah pasar-pasar, kalau di Jakarta disebut, atau pajak kalau di Medan. Ini betul-betul sesuatu yang sangat kontradiksi lah sebagai kota Medan yang akan memulai sendiri sebagai kota metropolis. Sampah begitu banyak, ya kan, belum lagi soal bicara pedagang. Dan kalau abang-abang pernah melintas di Jalan Singamaraja di waktu malam jam 9 malam sampai jam 7 pagi, itu gunungan sampah ada di beberapa titik itu. Tapi hebatnya jam 7 pagi ke atas sudah bersih memang, diangkut oleh dinas kebersihan. Nah, kalau memang kita berjalan di waktu yang itu memang kita saksikan lah bahwa Medan itu kota yang sangat jorok sebenarnya. Jadi kalau ada penilaian seperti itu sebetulnya kita bisa menerimanya lah, walaupun terjorok seluruh Indonesia atau dia peringkat berapa itu tidak jelas dalam berita itu. Berita ini kan kalau kita baca Bang, bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, lalu dibantah oleh Bobby sebagai wali kota yang mengatakan itu hoax. Langsung Bobby yang membantah ya? Ya, langsung Bobby. Ya, wajarlah dia membantah, ya kan? Karena dari berita itu pun tak disebutkan siapa narasumbernya. Hanya tiba-tiba berita itu muncul, Medan kota terjorok. Tapi ada yang bilang begini Bang, sebetulnya narasumbernya itu sangat jelas atau ada parameter yang dia bisa sebutkan. Cuma namanya menantu presiden, agak sungkan dia, makanya disembunyikan lah sumbernya kecuali hanya menyebut ini berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kalau ada orang melihatnya seperti itu. Ya maklum lah, Bobby menantu presiden kan, kalau dia menyebutkan kota Medan kota terjorok dan terbuka, ya bisa aja nanti mungkin dia agak merugikan diri dia. Mungkin Bang Jaya yang sebagai banyak mengamati hal-hal masalah lingkungan punya persepsi sendirilah soal Medan sebagai kota seperti apa sebenarnya dari sisi lingkungan. Kalau kulihat itu semua ada indikator. Kota terjorok, kota terkotor, kota tidak layak huni, itu semua ada indikatornya.
Dan nggak betul juga orang itu sungkan dengan Jokowi, karena kota terbaik Indonesia itu kan Solo. Solo itu ada hubungan juga dengan Jokowi kan, kalau nggak salah. Itu anaknya kan di situ, jadi wali kota. Dan itu terbaik Solo. Terkotornya Medan. Terkotor itu sebetulnya bukan terkotor itu yang paling parah. Medan itu disebut kota tidak layak huni. Itu lebih parah. Karena tidak layak huni ini menyangkut beberapa permasalahan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, itu termasuk dalam indikator kota tidak layak huni. Jadi kotor itu, sampah bertebaran, itu termasuk salah satu hal kecil dalam kota tidak layak huni. Medan itu kota yang paling tidak layak huni di Indonesia. Yang layak huni Solo juga. Jadi parameter untuk tidak layak huni itu salah satunya sampah. Kota sampah dinyatakan tidak layak huni sebagai kota terkotor karena apa yang dilakukan Pemko Medan untuk disebut kota terkotor itu, pertama, sampah di mana-mana, bertabur di mana-mana. Itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Sampah yang bertabur di mana-mana itu tumpah masuk ke parit, dan di Medan ada 1.500 titik banjir di kota Medan. Itu nggak bisa dibantah. 1.500 titik banjir itu artinya sampah plastik itu berada dalam parit. Sehingga menjadikan titik kota Medan itu kota yang digenangi banjir, salah satu dari kota terkotor. Dan Bobi bilang, kan Adipura belum diumumkan. Dari mana tahunya? Adipura ada itu, ya. Ada, Adipura tidak ada penilaian langsung, tapi KLHK itu tetap menilai Adipura, tapi tidak melibatkan Pemko lagi. Dan Adipura ini tetap dinilai, Bobi mengatakan tidak ada penilaian Adipura. Memang nggak ada penilaian Adipura. Adipura itu penilaiannya adalah bersih, hijau, tidak ada banjir. Itu penilaian Adipura. Dan tadi titik banjir Medan 1.500 itu udah nggak bisa dibantah. Jadi dalam Adipura pun pasti setiap titik dalam Adipura itu ada penilaian tentang baiknya atau bersihnya drainase. Kalau ada 1.500 titik banjir, artinya 1.500 titik dalam penilaian Adipura itu tidak baik. Itu penilaian yang jelas dalam Adipura. Nah, kota yang tidak layak huni ini ada 26 kota. Medan tuh bertahan sebagai kota yang terjorok. Pencorot. Kota yang tidak layak. Kota tidak layak huni. Kota tidak layak huni itu salah satunya itu adalah Jorok. Dari mana cerita Jorok? Kata-kata sebetulnya nggak ada kata terjorok. Yang adalah kota terkotor. Apa kata ciri indikatornya? Sampah itu di mana-mana. Sampah itu di mana-mana. Terbukti dari drainase kota Medan itu 1.500 titik itu banjir. Memenuhi persyaratan kotor. Yang kedua, komitmen pemerintah. Itu nggak ada. Untuk membersihkan kota Medan itu nggak ada. Yang mereka itu saat ini cenderung untuk memperbaiki drainase. Padahal drainase itu adalah program kerja tahun 2011. Jadi 2 indikator terjorok. Yang ketiga, partisipasi publik nggak ada. Maksud partisipasi publik ini apa? Ya buktinya ada 1.500 titik yang kena ada sedimen di dalam parit. Ya. Peranan publik itu Bang ya? Ya itu partisipasi publik. Kenapa bisa dalam parit? Nah, jadi 3 syarat, 3 indikator untuk kota terkotor itu terpenuhi di kota Medan. Memang kota terjorok nggak ada. Tapi kota terjorok ini dirangkum dari kota layak huni. Medan itu termasuk kota tidak layak huni. Layak huni ini penilaiannya oleh IAP, oleh perencana-perencana itu. Ada banyak kriteria. Salah satunya kebersihan. Yang lainnya itu adalah kesehatan, ada air, ada listrik, ada pemukiman, macam-macam banyak kota itu. Itu menjadi dasar penilaian terhadap kota tidak layak huni. Medan tidak layak huni. Medan itu kota kotor. Sisi Medan sebagai kota layak huni di mana dia? Kita tuh nomor 1 dari bawah. Nomor 1? Iya. Terbawah. Ya. Kita
kita tuh nomor 26, 27. Kalau penilaiannya kita tuh 26 dari 27. Imbang kita cuma Makassar. Tapi kemarin ini Makassar udah di atas kita. Itu masalahnya. Jadi nggak ada itu bahwasanya belum diumumkan ini memang nggak jorok, nggak ada. Semua penilaian itu ada indikatornya. Semua Medan memenuhi persyaratan untuk mendapat kota terjorok, kota terkotor, kota tidak layak huni dari semua indikator yang disampaikan. Itu yang dianggarkan Pemko itu kan cuma kok kita nggak kotor kok. Sebetulnya lebih malu itu tidak layak huni. Kota tidak layak huni di dunia itu salah satu itu ada kebudayaan. Medan nggak punya kegiatan kebudayaan. Jadi kota tidak layak huni itu ada kebudayaannya, ada partisipasi masyarakatnya, ada ruang bermain, ada kesehatannya, ada air, ada listrik, banyak. Dan semua persyaratan diminta kota layak huni Medan nggak punya. Bukan nggak punya, kita tuh berada nomor 1 paling bawah. Orang lain punya semua, cuma kita yang paling tidak benar. Ada semua indikatornya kok. Kalau mau pemerintah punya komitmen, Adipura tuh gampang. Adipura terakhir kan di tangan Eldin. Di tangan Eldin, itu si Arahap ingin menjadikan kota Medan kota Adipura emas, Adipura Kencana. Nggak mungkin ruang terbuka hijau kota Medan itu 0,2%. Nah, digembor-gemborkan oleh Pemko itu 7%. Dari mana 7%-nya? Dari 2011 nggak pernah berubah sampai 2022. Tetap 0,2%. Dari mana? Mungkin kalau dicat hijau semua mungkin. Itu aja. Penghijauan. Iya, penghijauan cat hijau semua. Batara aja dengan penghijauannya nggak didukung oleh wali kota. Itu awal menjadikan Medan kota buah. Di Medan wali kota kan nggak ikut. Waktu itu Eldin. Aku tahu persis soal itu. Medan nggak dibawa ikut, aku tahu persis soal itu. Tanya Adipura lah. Karena yang menggagasnya aku. Jadi begini ya, kata jorok itu kan sebetulnya kalimat yang sangat gampang. Yang mungkin tidak pantas juga itu kalau dimasukkan. Bukan tidak pantas. Tidak pas rasanya kalau untuk dijadikan kriteria. Kotor masih bisa. Jorok ini kan pengertiannya yang sudah paling hebat lah. Memang nggak ada, jorok nggak ada dalam penilaian. Ya, jadi penggunaan kata itu pun jarang lah. Ya. Nah, tapi makanya itu khusus dibantah langsung. Yang hebatnya kan jawaban dari wali kota ini kan spontan. Itu hoax. Katanya. Nah, dan aku tidak mendapatkan itu. Seharusnya diterangkan, bukannya bantah itu hoax. Kami tidak begitu, kami gini. Ya, harusnya ada begitu. Ini yang keterangan dari penjelasan dari kenapa sampai disebut kata hoax itu harus ada. Ketika aku baca beritanya yang disampaikan oleh pihak wali kota, nggak tahu siapa itu, Panjaitan. Nah, Panjaitan itu juga tidak menjelaskan ketidakjorokan. Ya. Harusnya dia bisa menunjukkan ketidakjorokan. Dia hanya menyebut itu hoax, itu aja. Itu hoax, selesai. Jadi lemah kan mereka membantahnya. Itu yang kita pertanyakan. Dari sisi itu sangat lemah memang. Iya. Mereka harus mestinya mengejar ke KLH, ya kan, lalu mengutiplah pejabat di KLH itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kan itu mestinya kan. Benar-benar mau menjelaskan kondisi kota Medan. Jadi ini kan kenyataannya nggak hanya menyebut Medan itu berita hoax, udah selesai, ya enggak, kan? Itu dia. Nah, ini kembali ke masalah komunikasi jadinya. Tapi Bang Jaya, sesungguhnya masalah kotor atau sampah ini kan problem perkotaan, terutama kota-kota besar. Iya. Ya kan? Jadi memang kita harus jujur juga bahwa masalah persampahan atau kotor ini bukan mudah untuk menanganinya. Medan tahun 80-an juga pernah problem besar menghadapi sampah yang mencapai 2 ton per hari. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah, sampah lagi, sampah lagi, sampah lagi. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah, sampah lagi, sampah lagi, sampah lagi. Lihat sekolah ada sampahnya, lihat rumah ada sampahnya, lihat sungai ada sampah, sampah.